sebagai umat Kristen, Ya. apa yang harus kita lakukan, Pak? Banyak sekali. Jadi MUKI karena bekerja sama dengan Aras Gereja, dengan semua gereja-gereja. Kalau pertama-tama ini bisa ditanggulangi dulu. Karena dengan adanya penyakit-penyakit sosial yang seperti itu akan sukar bertumbuh. Akan sukar untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi kalau ini yang pertama-tama ditanggulangi dulu akan bisa maju ke depan. Baru tentu di setiap nanti kita diberikan kepercayaan untuk di dalam satu jabatan, marilah kita lakukan itu dengan betul-betul sangat baik, berprestasi dengan baik, dan kalau kita nanti diberikan jabatan-jabatan kepemimpinan, maka kepemimpinan itu betul-betul kita lakukan sesuai dengan atau mengacu kepada kepemimpinan dari Yesus Kristus. Berarti salah satu syarat utamanya kepemimpinan Kristen itu harus dibangun, betul Pak ya? Betul. Dan ini menjadi salah satu panggilan dari MUKI. Dan saya memberikan satu kabar yang sangat baik untuk kita semua. Bahwasanya MUKI sudah menerbitkan sebuah buku. Dan bukunya ada di tangan saya saat ini. Saya boleh tunjukkan. Ya, ini adalah buku dengan judul Kepemimpinan Kristen. Buku ini dicetak atau ditulis dengan dua bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan ini sangat menjawab dengan apa yang tadi disampaikan oleh Profesor Payaman mengenai kepemimpinan Kristen itu sendiri. Dan satu kehormatan bagi kami bahwasanya Profesor Payaman adalah koordinator dari tim penulisan buku ini. Mungkin Pak Profesor boleh menjelaskan atau menceritakan mengenai buku ini Pak. Silahkan Pak. Waktu Dewan Pakar dibentuk, maka ada 5 pesan dari Ketua Umum kita, Bapak Sarmet Purba. Dan pada waktu itu dikatakan salah satu bagaimana merumuskan kepemimpinan Kristen atau Christian leadership. Jadi oleh bidang 6 waktu itu kami mencoba-coba untuk membuat, dan sesudah sampai di sekitar bulan November atau akhir Oktober diserahkan ke DPP. Dan DPP Pak Jasarman Purba membentuk tim kecil untuk menindaklanjuti. Maka dalam 1 bulan, jadi akhir Desember, selesai draft buku ini dibuat. Dan tim kecil yang 5 orang itu setelah selesai merumuskan, maka diserahkan ke DPP, sesudah dibahas di Dewan Pakar, dan tentu DPP juga sudah membahasnya. Kemudian setelah disempurnakan, maka DPP menerbitkan buku ini pada akhir Januari. Wah, luar biasa. Ya. Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh mengenai isi dari buku ini, izinkan saya dengan penuh kasih ingin menyapa dengan hormat para penulis buku dari buku ini. Saya sapa dengan hormat tentunya koordinator dari tim penulis, Profesor Dr. Payaman Simanjuntak. Betul. Lalu kemudian ada Bapak Albert Yusuf Langke, BE, MSc, MTH. Lalu kemudian Pendeta Dr. Andes Jamanarik L. Nainggolan, MTH. Ada Pendeta Jahenos Saragi, MTH, MM. Dan Dr. Insinyur Jeki Latu Perisa, MA, MTH. Saya percaya ini nama-nama yang saya secara pribadi mengenal dengan baik Pak. Beberapa nama yang ada di sini dan saya tahu betul kapasitas beliau. Tetapi bagaimana cara Bapak bisa mengkoordinasi orang-orang hebat ini Pak? Iya, bisa istilahnya duduk rembuk bareng membuat satu buku yang luar biasa ini Pak. Silakan Pak. Ya, karena Ketua Umum sudah menunjuk kami sebagai tim kerja, sehingga kami melakukan pertemuan melalui virtual, dan siapa yang memberikan masukan-masukan, kemudian setelah itu diberikan, kemudian diramu jadilah buku ini, sehingga dapatlah dirumuskan ada 10 kaidah emas kepemimpinan Kristen. Jadi itu kita beri namanya supaya bagus untuk diingat. 10 Golden Rules of Christian Leadership
Jadi itu sangat bagus sekali. Jadi sekali lagi bahwa ini juga sudah dikaji kepada para pemimpin-pemimpin Kristen di lingkungan gereja. Mereka juga sepakat dengan itu. Kemudian para pemimpin yang ada di bidang politik, mereka juga mengacu kepada ini. Dan demikian juga di birokrasi. Jadi kalau kepemimpinan yang 10 kaidah emas ini bisa diterapkan baik di lingkungan gereja, baik di lingkungan masyarakat pada umumnya, demikian juga di birokrasi bahkan di bidang politik, maka bisa kita katakan bahwa pemimpin itu akan terberkati dan akan memberikan suatu pengabdian yang maksimal. Kalau istilah masyarakat sekarang ini bolehlah dikatakan pemimpin yang sukses. Tapi sebagai warga gereja boleh kita katakan pemimpin yang melayani dengan sangat bagus. Jadi saya perlu menggarisbawahi bahwa buku ini bukan buku hanya untuk pendeta saja Pak. Bukan. Tetapi ini buku masuk ke semua lini, semua bidang. Bagaimana buku ini pastinya akan membentuk karakter pemimpin-pemimpin Kristen yang hebat. Betul Pak ya? Betul. Pak, sedikit bocoran Pak, sedikit bocoran. Apa Pak istimewanya dari buku ini Pak? Kenapa penonton atau viewers Muki ini harus memiliki buku ini Pak? Pertama, kita rumuskan di dalam 10 kaidah emas kepemimpinan Kristen. Semuanya itu mengacu kepada kepemimpinan Yesus Kristus. Jadi kalau ini diikuti, tentu karena Yesus Kristus sudah memberikan kepemimpinan yang keteladanan kepemimpinan, dan kalau itu kita lakukan dengan baik, pertama pasti kita akan terberkati. Dan yang kedua itu menjadi pedoman yang sangat baik. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai kepemimpinan, itu tentu membuahkan yang baik-baik. Jadi tidak mungkin lagi salah kalau kita ikuti. Ya, baik, luar biasa. Jadi akhir kata saya mendorong untuk seluruh viewers Metanoia Muki TV dimanapun berada bisa segera memiliki buku ini dan bisa menghubungi kami sekretariat dari DPP Muki dengan nomor telepon yang akan tertera di bawah ini. Dan terima kasih Pak. Baik. Untuk waktunya hari ini sebagai pesan terakhir dari Bapak yang mungkin bisa disampaikan bagi seluruh viewers, seluruh sahabat Muki dimanapun mereka berada saat ini. Baik saudara-saudara sahabat Muki dimanapun berada, karena Muki berusaha untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, maka marilah kita tetap membangun kerjasama dengan Muki. Dan bagus juga bahwa dengan Muki TV, kita akan bisa, komunikasi kita akan bisa menjadi diefektifkan. Jadi marilah kita melalui Muki TV ini bisa bekerja sama ke depan, kita manfaatkan sarana ini. Ke depan kita tidak bisa lagi lepas dari kemajuan teknologi. Jadi seperti TV seperti ini harus dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan apalagi kalau seperti tadi saya katakan bahwa buku kepemimpinan Kristen ini dapat diterapkan sampai di paling yang bawah di gereja-gereja, yang itu pasti akan bisa membangun masyarakat dan umat Kristen yang bisa diteladani. Baik, terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan kebersamaan kita pada hari ini. Profesor Dr. Payaman Simanjuntak, satu kehormatan bagi kami. Baik, terima kasih kepada seluruh viewers Metanoia Muki TV. Tetap semangat dan kita akan jumpa lagi di tayangan-tayangan berikutnya. Tuhan memberkati. Salam.